Shalom adik-adik. Shalom Amang. Apa kabarnya di pagi hari Minggu yang indah ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita melakukan ibadah kebaktian Minggu ke-21 setelah Trinitatis. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari lagu pujian anak sekolah minggu, Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Semua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Semua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Amin. Kita berdoa ikuti kata-kata Amang. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari lagu pujian anak sekolah minggu, anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Hukum Taurat Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan. Hukum Tuhan untuk kita di minggu ini adalah
hukum Taurat yang kedua beserta artinya. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau bekerja kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna sakti. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan, ikuti kata-kata Amang. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari lagu pujian anak sekolah minggu, Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Anak-anak, ikuti kata-kata Amang, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari lagu pujian anak sekolah minggu, Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa upah selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa upah selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri
marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, ada satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND Anak Sekolah Minggu nomor 73, Aku Mau Mendengar. Mendengar firman-Mu Tuhan, aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkuasa ubah hidupku, firman-Mu berkuasa ubah diriku. Naing doa umbege hatami Tuhan, naing doa I am here, listen to you, Lord. I am here, listen to you, Lord. It's your word, changing me. It's your word, changing me. Mari kita mau dengar firman Tuhan. Ambil sikap berdoa yang baik, kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan untuk hari yang baru, berkat yang baru yang selalu Tuhan beri kepada kami. Terkhusus Tuhan di ibadah kami di saat ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati kami, yang jaraknya jauh secara tempat, tetapi kami dekat secara hati. Biarlah Tuhan saat ini, kami anak-anak sekolah minggu mau bersama-sama mendengar dan melakukan firman Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Halo anak sekolah minggu. Halo Ama. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Hai. Halo. Hello. Hai. Hai, hello. Hello, hai. Baik, anak sekolah minggu, mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu. Ambil Alkitabnya, buka kitab 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10. 1 Samuel 3 ayat pertama sampai ayat ke-10. Amang akan bacakan untuk kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering.
Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu siapa yang tak pernah mendengar namanya dipanggil? Siapa yang tak pernah namanya dipanggil? Pasti selalu dipanggil. Baik mama, baik bapak, baik kakak, abang ataupun teman. Bahkan ketika masih sekolah minggu tatap muka dengan kakak-kakak pengajarnya, semua pasti pernah dipanggil. Jangan-jangan kamu juga pernah memanggil temanmu. Yang jadi persoalan, kita sakit hati kalau kita panggil teman, temannya nggak lihat kita. Kita panggil dia tidak menyaut. Atau kebalikannya, ketika anak sekolah minggu lagi asik main game, lagi asik berbicara dengan temannya, datang orang tua, datang mamanya memanggil. Contohnya namanya si Samuel. Ada yang namanya Samuel? Kalau ada, pasti pernah dipanggil juga. Pasti dipanggil mamanya, "Samuel, Samuel." Menjawab enggak? Kalau menjawab, pasti mamanya kasih respon yang baik. Tapi kalau enggak menjawab, pasti mamanya datang, pasti akan menegur, atau jangan-jangan sampai ditegur dan dimarahin. Hati-hati untuk anak sekolah minggu yang sering tidak mendengar orang tuanya. Siapapun itu, waktu kapanpun itu, maka anak sekolah minggu harus lebih rajin lagi untuk saling dengar-dengaran dengan setiap perkataan yang baik. Tentu dari siapa amang perkataan yang baik datang? Yang pertama datang dari firman Tuhan. Firman Tuhan kan ada di Alkitab. Mama kan kalau ngomong gak pakai Alkitab amang. Mama kan kalau bicara gak selalu tentang Tuhan Yesus amang. Iya, tapi ingat, orang tua kita, mama kita, bapak kita, opung kita, kakak kita, abang kita pasti akan kasih yang baik, pengajaran yang baik kepada anak sekolah minggu. Kayak gitu juga lah dari kakak-kakak pengajar sekolah minggu, amang pendeta, inang bibelfro, atau amang inang sintua, atau siapapun yang berkhotbah untuk anak sekolah minggu. Yang pertama, kebaikan datang dari firman Tuhan. Firman Tuhan
kita boleh baca setiap hari dari Alkitab. Itulah yang membuat Samuel mau dan dipilih Allah dan dipanggil Allah menjadi pelayannya. Pasti banyak ini anak sekolah minggu yang berpikir, Amang gimana sekolah minggu bisa melayani? Amang gimana sekolah minggu bisa ke gereja? Ini kan corona. Tunggu dulu. Amang mau kasih tahu, melayani gak harus datang ke gereja, tetapi dengan serius mengikuti ibadah minggu, dengan aktif mengikuti ibadah, dengan rajin memberi tugas dari sekolah minggu, pasti itu menjadi salah satu kepatuhan anak sekolah minggu, mengikuti ibadah dan melayani Tuhan di tengah-tengah ibadah sekolah minggu. Mari anak-anak sekolah minggu, ini yang mau kita ingat. Ada 2 hal dari cerita Samuel dipanggil oleh Tuhan. Yang pertama, jangan pernah menyia-nyiakan, jangan melewatkan 1 hari tanpa mendengar firman Tuhan. Jangan ada anak sekolah minggu yang lewat harinya, lewat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu nggak dengar firman Tuhan. Cuman hari Minggu baik dengar firman Tuhan. Jangan. Maka selalulah baca firman Tuhan. Jangan semua langsung, satu-satu ayat aja dulu. Senin bangun tidur baca Alkitabnya, Selasa bangun tidur baca Alkitabnya, sampai hari Sabtu baca Alkitabnya. Mulai lagi bertumbuh, Senin depannya di waktu bangun tidur dan mau tidur baca lagi Alkitabnya. Jangan pernah melewatkan 1 hari tanpa dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Memang firman Tuhan bukan hanya dari Alkitab. Itu tadi yang Amang bilang, orang tua kita itu jangan sempat gak didengar. Abang kakak itu kalau lagi ngobrol jangan sempat gak didengar. Dengarkan. Kalau lagi disuruh, lakukan. Jangan ada yang mukanya cemberut. Jangan ada yang bersungut-sungut. Yakinlah Samuel lagi enak-enaknya tidur. Dia lagi tidur enak-enak. Tiba-tiba dia dengar, Samuel, Samuel, bangunlah hai Samuel. Dia bangun. Dia lihat, apakah Imam Eli yang memanggil? Dia pergi ke kamar Imam Eli. Dia dapatkan Imam Eli. Bapak memanggil aku? Eli menjawab, tidak anakku. Jadi pertanyaan, siapa yang manggil Samuel ya? Samuel tidur lagi. Sampai 3 kali Samuel bangun tidur. Kita aja anak-anak sekolah minggu kalau bangun tidur aja udah pagi, udah mau siang masih malas. Gimana Samuel ya? Maka ada kemalasan yang harus kita tinggalkan. Tinggalkan kemalasan. Katakan, dada kemalasan, mari untuk rajin, mari untuk semangat melakukan dari mendengar firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, yang kedua yang mau kita lihat dan kita imani, kita pelajari dari cerita Samuel, yaitu tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Banyak ini yang udah mulai jenuh dengan ibadah sekolah minggu yang virtual. Banyak ini yang udah mulai bosan, gak jumpa teman-teman. Banyak yang udah gak semangat nyanyi, karena gak lihat teman-temannya nyanyi, bergoyang bersama, berteriak-teriak bersama. Pasti udah banyak yang jenuh. Tapi ingatlah, berpengharapan kepada Tuhan, ada kebaikan yang nantinya kita terima. Maka gereja kita masih patuh kepada protokol kesehatan, tapi tetaplah berpengharapan sambilan mengikuti pelayanan sekolah minggu. Inilah ibadah kita. Pasti banyak tugas yang udah dikasih, banyak PR-PR dari sekolah maupun dari gereja. Lakukanlah dengan penuh sukacita. Yakin pengharapan hari ini kalau tidak esok dijawab Tuhan, pasti ada hari yang baik yang Tuhan berikan. Hari ini anak sekolah minggu bersungut-sungut karena ibadahnya masih virtual. Mungkin minggu depan
atau minggu yang akan datang, yakinlah Tuhan pasti kasih waktu yang terbaik untuk anak-anak biar bisa sama-sama beribadah dengan teman, baik di tempat unit masing-masing maupun di lingkungan gereja. Semangat selalu, jangan ada yang berumut-umut, jangan ada yang patah semangatnya. Minta bantu sama mamanya, temanin aku sekolah minggu mah, temanin aku sekolah minggu pak, biar sama-sama kita puji Tuhan. Kan gitu, maka mengerjakan tugasnya juga gak dalam sungut-sungut, dalam berpengharapan kepada Tuhan. Karena tugas ini untuk memuliakan Tuhan, tugas ini untuk memuji Tuhan, aku harus semangat. Maka minggu ke-21 Trinitatis ini mengingatkan kita semua selalu berpengharapan kepada Tuhan dengan tidak melewatkan hari tanpa bersekutu dengan firman Tuhan. Terberkati anak-anak sekolah minggu, biarlah di hari ini kita selalu semangat dan bertumbuh secara iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa dan ambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Hari ini kami boleh bersekutu dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Samuel. Ya Tuhan, Samuel saja mau bangun dari tidurnya. Samuel saja mau beranjak dari tempat tidurnya. Samuel saja mau meninggalkan tempat nyamannya untuk mendapatkan dan mendengar Tuhan. Maka Tuhan, tolonglah kami, bantulah kami untuk bisa meninggalkan tempat tidur kami, beranjak dari tempat nyaman kami, supaya kami tidak malas-malas, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Bantulah kami Tuhan, biar kami sama-sama bertumbuh secara iman kepadamu. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap teman-teman kami, dimanapun mereka melakukan ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati mereka, lindungilah mereka, sebab kami juga sayang kepada teman-teman kami. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Lihatlah mereka Tuhan yang selalu memberikan waktunya, tenaganya untuk memberikan pelayanan kepada kami dan memuliakan nama-Mu. Berkati mereka Tuhan, setiap rencana mereka, biarlah kakak-kakak guru sekolah minggu menjadi penyalur berkat kepada kami. Dan setiap orang tua kami sungguh-sungguh mencintai mereka. Tuhan berkati mereka di setiap pekerjaan, berkati mereka dimanapun mereka melangkah, biar mereka tetap menjadi orang tua yang baik kepada kami. Kami berdoa untuk seluruh yang mencintai kami Tuhan, yang mencintai anak-anak sekolah minggu, berkati jugalah mereka. Ampuni kami dari kenakalan kami yang membuat kami menjadi berdosa. Kadang kami usil kepada teman kami, nakal kepada kakak abang kami, dan tak turut kepada orang tua kami. Ampuni kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari kita bernyanyi sambil merespon firman Tuhan tadi. Samuel, Samuel, bangunlah hai Samuel. Samuel, Samuel, bangunlah hai Samuel. Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.
Samuel, 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 bangunlah hai Samuel, Tuhan memanggilmu, Tuhan memanggilmu. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Doa Bapa kami, kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan kasih-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu anak-anak. Selamat hari Minggu, Ama. Salam. Shalom.